Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saputra dari 11301100 Musliman. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi alkohol dan aldehid pada mata kuliah Kimia kelas 1 yang dipenuh Dr. Ibu Alfirami MSI. Dan pertama itu kita masuk pada tata nama alkohol. Itu tata nama alkohol. Sebelumnya pada materi ini ada 5 subtema atau indikator yang harus kita bahas. Pertama itu ada 1. Tata nama alkohol, 2. Sumber alkohol, 3. Reaksi alkohol, 4. Tata nama aldehid, 5. Reaksi dan sifat aldehid. Pertama kita masuk pada tata nama alkohol. Alkohol ini memiliki rumus R OH. OH ini merupakan rumus fungsinya. Rumus fungsi. Alkohol adalah turunan dari alkana. Di sini gugus H diganti oleh O. Pada alkana itu memiliki rumus Cn H2n plus 2. Sedangkan pada alkohol memiliki rumus Cn H2n plus 2O. Ini adalah rumus alkana dan alkohol itu. Alkohol ini juga disebut dengan alkana. Pada alkohol ini terdapat 2 tata nama yang dipakai, yaitu pertama tata nama imbak atau yang umumnya, dan tata nama trivial lazimnya. Pada tata nama alkohol ini pertama langkahnya kita cari rantai terpanjang, cari rantai induk atau rantai terpanjang. Kemudian kita cari cabangnya, cari rantai cabang. Yang ketiga itu penomorannya dimulai dari yang dekat dengan gugus fungsi OH. Ini yang menggunakan dari alkana, dari dua karbon. Pada alkohol ini yaitu dimulai dari yang dekat dengan gugus fungsi OH-nya. Kemudian jika posisi gugus fungsi sama antara kiri dan kanan, maka dimulai dari yang dekat dengan cabang. Seterusnya nomor 5 itu jika cabang sama, maka beri awalan di 2, tri 3, tetra 4, penta 5, dan seterusnya. Yang keenam, jika beda urutkan berdasarkan abjad. Inilah langkah-langkah tata nama imbak dari alkohol. Example, itu contohnya, misalnya kita memiliki rantai karbon seperti ini.
kita memiliki rantai seperti ini. Nah, kemudian kita lengkapi H terlebih dahulu. Ini H3, ini H, H2, H3, H, H2, H3, H, H3. Nah, pertama kita cari rantai terpanjang atau disebut dengan rantai induk. Itu harus cari yang melewati gugus fungsinya, ini rantai induk. Nah, kemudian cari rantai cabangnya. Ini ada cabang satu. Lalu penyomoran dimulai dari dekat dengan gugus fungsi. Nah, kalau di sini 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita lihat cabangnya dulu. Cabangnya sangat berbeda, maka diurutkan berdasarkan abjad. Jadi 3 etil, 4 metil, heksanon. Inilah salah satu contoh dari penamaan atau tata nama ipak dari alkohol. Terusnya kita masuk yang kedua, itu adalah tata nama trivial atau lazimnya. Sama dengan rumus umumnya, alkohol dengan ROH. R itu adalah kalau di yang trivial ini yang membedakannya adalah R ini merupakan alkil gitu, dan OH ini merupakan gugus fungsinya. Misalnya example-nya kita memiliki seperti ini. Misalnya seperti ini. Kemudian kita lengkapi H-nya. Ini H3, H2, H2. Nah, ini diberi nama profil alkohol. Kenapa profil? Karena di sini tiga sebetulnya, 3 profil dan 1 metil, 2 etil, 3 profil. Jadi ini disebut dengan profil. Nah, selanjutnya kita masuk kepada poin yang kedua, itu adalah sumber alkohol. Sumber alkohol ini ada 4. Itu ada pertama sumber rangka, posisi, fungsi, dan optik atau ruang. Kita masuk pertama, itu sumber rangka. Sebelumnya isomer itu adalah rumus umum sama tapi di sini ada beberapa kemungkinan. Nanti pertama kita masuk pada isomer rangka. Isomer rangka itu rumus umum sama tapi rangkanya beda dan gugus fungsinya letaknya masih sama. Nah, misalnya kita memiliki suatu contoh, misalnya example-nya, kita memiliki ini dan isomer. Nah, pertama kita lengkapi dulu hanya ada 3, ini 2, ini 2, ini 2, ini 3, ini 1, ini 2, ini 3.
Pertama kita hitung terlebih dahulu C-nya. C-nya 4, ini 4 juga. C4, C4, H-nya 3, tambah 2, 5, tambah 2, 7, tambah 2, 9, tambah 1, 10, H10, O. Nah ini 3, 6, 9, 10, O. Di sini terdapat rumus umum sama, tapi rangkanya berbeda. Di sini lurus, di sini ada cabangnya nih, dinamakan dengan butanon atau 1 butanon atau N butanon sama. Khususnya kalau di ini adalah rantai induknya itu. 1, 2, 3, ini cabangnya. Maka dinamakan dengan 2 metil 1 propanon. Jadi terdapat perbedaan rangkanya. Ini lurus, ini dari cabangnya. Sedangkan rumus-rumusnya sama-sama C4 H10O, C4 H10O gitu. Terusnya yang kedua itu ada isomer posisi. Isomer posisi yaitu rumus umum sama, tapi posisinya berbeda. Nah, ini posisi ini adalah gugus fungsinya, gugus fungsi OH-nya, gugus fungsi OH-nya. Nah, sampelnya, misalnya kita memiliki seperti ini. Pertama kita lengkapi H terlebih dahulu. Ini ada H3, H2, H2, H2. Ini H3, H2, H3, H. Di sini kita lihat jumlah C terlebih dahulu. C di sini ada 4, di sini ada 4 juga. Nih C4, C4. H-nya 3, 5, 7, 9, 10. H10O. Di sini 3, 5, 6, 9, 10O. H10O. Nah, di sini rumus-rumusnya sama. Namun fungsinya berbeda gitu. Pada ini adalah rantai induknya dan fungsinya berada pada nomor 1, 2, 3, 4 dan disebut dengan 1 atau N butanol, bisa juga 1, bisa N butanol. 1 aja gitu kan, 1 butanol. Dan yang ini bentuknya 1, 2, 3, 4. Nanti dengan 2 butanol. Ini yang disebut dengan isomer posisi. Seterusnya yang ketiga itu ada isomer fungsi. Isomer fungsi yaitu rumus umum sama, tapi gugus fungsinya berbeda. Fungsinya beda. Nah, di sini awalnya alkohol, nanti akan berubah menjadi eter. Misalnya, kita juga mempunyai contoh misalnya di sini
Nah, terusnya kita lengkapi H terlebih dahulu. Ini hanya 3, ini 2, ini 2, ini 2. Dan ini 3, ini 2, ini 2, dan ini 3. Nah, pertama kita lihat jumlah C-nya. C-nya di sini ada 4. H-nya 3, 5, 7, 9, 10. H10. Oh, di sini ada juga C. 1, 2, 3, 4. 4. H-nya 2, 3, 5, 7, 10. H10. Oh, di sini terlihat rumusnya sama-sama C4 H10O. Rumusnya sama, tapi gugus fungsinya beda. Gugus fungsinya yang awalnya alkohol, ini alkohol atau butanol, berubah jadi eter. Nah, ini membedakannya. Ini isomer fungsi dari alkohol, yaitu dari awalnya alkohol berubah jadi eter. Dan isomer terakhir yaitu ada isomer ruang atau optik. Nah, di sini itu memiliki C chiral atau C simetris. Nah, apa itu C chiral? C chiral itu adalah atom C yang mengikat 4 atom atau unsur yang berbeda. Sampelnya 2 butanol. Sampelnya 2 butanol. Nah, yang keempat adalah isomer ruang optik, yaitu memiliki C chiral atau C simetris. Nah, apa tuh C chiral atau C simetris itu? Yaitu atom C yang mengikat 4 atom atau 4 unsur yang berbeda. Sampelnya terdapat pada 2 butanol. Nah, di sini kita lengkapi hal dulu. Ini 3, ini 2, ini 3. Di sini ini yang disebut dengan C chiral, karena C ini yaitu akan mengikat 4 yang berbeda. Di sini dia mengikat OH-, sini CH3 atau metil, ini H, dan ini ada etil. Jadi yaitu disebut dengan C chiral karena dia itu mengikat 4 atom atau unsur yang berbeda. Itulah isomer-isomer yang ada pada alkohol. Baiklah, seterusnya kita masuk pada nomor 3, itu tentang reaksi-reaksi alkohol. Yang pertama itu ada reaksi dengan logam natrium, kalium, magnesium ataupun aluminium. Nanti akan menghasilkan alkoksida logam dan gas hidrogen. Misalnya sampelnya kita memiliki etanol. Etanol kan CH3, CH2OH tambah dengan logam Na. Nanti H-nya akan bertukar posisi dengan Na. Sehingga menghasilkan CH3, CH2ONa tambah H2. Di sini kita akan menyetarakan jumlah H pada di sini. Di sini ada 3, 5, 6,
sedangkan di sini ada 3, 5, 7 nanti kan. Nanti maka di sini kita setarakan dengan menggunakan setengah gitu. Khususnya ada reaksi yang kedua, yaitu dengan atau disebut dengan reaksi oksidasi alkohol, yaitu dengan menggunakan oksidator KMNO4 atau K2CR2O7. Pada reaksi oksidasi ini terdapat juga 3 pembagian nanti. Itu yang pertama itu ada alkohol primer, yang kedua ada alkohol sekunder, yang ketiga ada alkohol tersier gitu. Pertama kita masuk pada alkohol primer. Apabila alkohol primer dioksidasi maka akan menghasilkan alkanal atau aldehid, dan apabila alkanal ini dioksidasi lagi maka menghasilkan asam karboksilat. Namun sebaliknya, jika asam karboksilat direduksi maka menghasilkan alkanal, dan jika alkanal direduksi maka menghasilkan alkohol primer. Example-nya misalnya kita memiliki 1 propanol gitu kan. Sama sebelumnya di sini ada trik khususnya atau kodenya gitu. Pertama itu ada 1, ada N, dan ada iso, kecuali isopropil. Di sini sampelnya 1 propanol itu ada angka 1 tuh, jadi menandakan ini termasuk alkohol primer gitu. Jika oksidasi dia akan menghasilkan alkanal kan, maka akan menghasilkan alkanal. Yang awalnya 1 propanol maka menghasilkan propanal, dan jika dioksidasi lagi maka menghasilkan asam propanoat. Dan jika asam propanoat ini direduksi maka jika direduksi maka ada menghasilkan propanal, dan jika propanal ini direduksi kembali maka menghasilkan 1 propanol. Seterusnya kita masuk pada alkohol sekunder. Jika dioksidasi dia itu akan berubah menjadi alkanon gitu. Dan jika alkanon direduksi maka dia menghasilkan alkohol sekunder. Sampelnya 2 metil 3 heksanon. Jadi dia itu akan menghasilkan 2 metil 3 heksanon. Ini rumusnya, 2 metil 3 heksanol, dan akan menghasilkan nanti dia akan menghasilkan ini terlengkapi yang awalnya alkohol nanti akan berubah menjadi alkanon atau keton gitu. Seterusnya yang ketiga itu ada alkohol tersier. Alkohol tersier ini jika dioksidasi maka tidak dapat bereaksi atau tidak bisa bereaksi gitu. Pada alkohol tersier ini ada triknya, yaitu ada angka kembar depan belakang. Misalnya contohnya 2 metil 2 heksanol, maka ini angka kembar, maka dia termasuk pada alkohol tersier. Maka dia apabila dioksidasi maka tidak akan terjadi reaksi gitu. Itu yang kedua yang disebut dengan reaksi oksidasi alkohol. Yang ketiga itu ada reaksi esterifikasi alkohol, itu menghasilkan ester nantinya. Alkohol pada reaksi ini alkohol ditambah asam karboksilat akan menghasilkan ester. Misalnya kita memiliki ROH tambah RCOOH menghasilkan RCOOR tambah H2O nanti. Misalnya sampelnya misal gini,
kita memiliki asam butanoat ditambah etil alkohol menghasilkan etil butanoat tambah air. Maka awalnya asam butanoat, ini rumusnya kita lengkapi. Dan etil alkohol, etil kan 2, berarti ada 2. Nanti itu akan menghasilkan ini. H di sini dia tuh akan berikatan dengan OH di sini, maka akan untuk air, dan O ini akan mengikat ini, akan berikatan dengan etil ini gitu. Nanti ada akan masuk ini CH2, CH3, CH3, CH2 gitu. Nah, ya hasil dari reaksi esterfikasi alkohol, yaitu dari asam karboksilat ditambah dengan alkohol yang akan menghasilkan ester tambah air. Inilah contoh reaksinya. Terusnya yang keempat itu ada reaksi dengan HX PX3 PX5, itu menghasilkan alkil halida. X di sini maksudnya unsur atau golongan halogen itu. Misalnya example, jika alkohol ditambah dengan HX maka masukkan RX tambah H2O. Dan jika alkohol ditambah dengan PX3 maka masukkan 3RX tambah H3PO4. Maka kita dikeluarkan 3 alkohol ini. Nah, jika alkohol ditambahkan dengan PX5 maka masukkan RX, HX dan POX3. Itulah apabila alkohol tersebut bisa reaksi dengan HX, PX3 dan PX5. Seterusnya yang kelima itu ada alkohol dapat bereaksi dengan H2SO4 jika pada suhu 180 derajat Celcius maka akan membentuk alkena. Ini akan membentuk alkena. Dan jika bereaksi dengan H2SO4 pada suhu 140 derajat Celcius maka itu akan menghasilkan eter atau alkoksi alkana, dan nanti juga akan menghasilkan air nanti. Misalnya kita memiliki propanol C3H7OH. Ini rumusnya. Jika direaksikan dengan H2SO4 pada suhu 140 derajat Celcius maka akan menghasilkan eter. Eter ini awalnya alkohol, dengan eter. Di sini akan terbentuk eter kan, dan jumlah C-nya itu 6, sedangkan di sini 3. Maka alkohol ini dikalikan 2 supaya sama nanti. Dan akan menghasilkan air. Seterusnya, jika propanol direaksikan dengan H2SO4 pada suhu 180 derajat Celcius, maka dia akan menghasilkan alkena di sini. Maka dia akan menghasilkan alkena CH3 CH2 tambah H2O. Inilah 5 reaksi yang dapat terjadi pada alkohol. Baiklah. Seterusnya kita masuk pada aldehid. Aldehid ini bisa dikenal dengan alkanal. Itu pertama kita masuk pada tata nama alkanal atau aldehid. Itu yang pertama itu secara IUPAC. Itu caranya pertama cari rantai induk, kemudian kedua cari
rantai cabang. Yang ketiga yaitu penomoran dimulai dari yang dekat dengan gugus fungsi. Nah, gugus fungsinya dan biasanya gugus fungsi ini berada paling ujung, berada di ujung, sehingga dia berulang satu. Tidak ditulis, tidak ditulis. Nah, seterusnya yang keempat yaitu awalnya kalau alkana awalnya ana, sedangkan kalau aldehid ini ana. Contohnya, sampelnya misalnya metana, ini metanal, etana, etanal. Nah, seterusnya jika cabang sama, maka beri awalan di untuk 2, tri 3, tetra 4, penta 5, dan seterusnya. Seterusnya nomor 6 itu jika beda maka urutkan berdasarkan abjad. Misalnya kita memiliki sampel, saya sudah menyiapkan satu rantai karbon seperti ini. Nah, itu kita lengkapi dulu hanya ini 3, ini 1, ini 2, ini 3, ini 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kemudian kita cari rantai induk gitu. Dengan syarat ini harus melalui gugus fungsinya, maka kita mulai dari sini. Di sini 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, maka di sini. Dan penomorannya ini mulai dari dekat dengan gugus fungsi di sini. Kan 1 2 3 4 5 6. Nah, cabangnya ada 1 2 3. Jika cabangnya sama maka berawalan di sini cabangnya sama maka di. Jika beda maka urutkan berdasarkan abjad itu. Maka namanya 2,3 dietil di karena 2 cabangnya etil, 4 metil, 6 heksana. Dan namanya. Kemudian kita masuk kepada yang kedua, tata nama alkanal, yaitu berdasarkan tata nama trivial atau lazimnya. Pertama itu ada C1 disebut dengan formaldehid, C2 asetaldehid, C3 propionaldehid, C4 butyraldehid, C5 valeraldehid, C6 caprolaldehid, C7 enantaldehid, C8 caprialdehid, C9 pelargolardehid, dan C10 capraldehid. Aturannya yang pertama itu penomoran itu dimulai yang dekat dari gugus fungsinya. Gugus fungsi ini adalah gugus fungsi aldehid. Gugus fungsinya. Ini yang menjadi pembeda gitu.
Untuk cabang yang nomor 2, 3, 4, dan 5 itu diganti. Kalau 2 diganti dengan alfa, 3 beta, 4 gamma, 5 theta itu. Saya example. Jika kita memiliki satu rantai yang telah saya siapkan tadi, misalnya kita memiliki satu rantai karbon seperti ini. Nah, maka kita lengkapi dulu H-nya. Ini H3, ini H2, ini H1, ini H2, H3, H3, H3. Nah, sama seperti yang atas. Cari dulu rantai terpanjangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Boleh ke bawah, boleh lurus loh. Maka saya melurus saja. Dimulai dari yang dekat dengan garis fungsi. 1, 2, 3, 4, 5. Cabangnya kan ada 1, 2, 3 gitu. Nah, maka cabangnya 3 kan. Ini etil 3. 3 diganti dengan beta. Nanti beta etil 2,2 berarti 2 diganti dengan alfa. Alfa, alfa dimetil 5. Kalau 5 di sini 5 valeraldehid. Nah, itulah tata nama aldehid jika menggunakan tata nama berdasarkan trivial atau lazimnya gitu. Yang kelima itu ada sifat dan reaksi kimia. Maksudnya gitu. Pertama, sifat aldehid gitu. Sifat aldehid itu saya tuliskan saja sifatnya. Pertama itu aldehid itu jika aldehid gugus pendek atau memiliki C yang sedikit, maka berbau menyengat. Dan apabila aldehid bergugus panjang atau C-nya banyak, maka baunya harum. Nah, yang kedua, aldehid ini bersifat polar. Pada umumnya aldehid yang bergugus pendek atau sedikit ini seperti formaldehyde dan asetaldehyde ini bisa larut dalam air. Gugus pendek bisa larut dalam air. Misalnya formaldehyde, asetaldehyde. Sehingga kelarutan pada air itu tergantung pada jumlah rantai karbonnya lah. Dan terakhir kita masuk pada reaksi aldehid. Pada aldehid ini terdapat 5 reaksi. Pertama, reaksi oksidasi. Kedua, reaksi adisi dengan H2. 3, reaksi aldehid dengan regen Tolen. Yang keempat, reaksi dengan Fehling. Yang kelima, reaksi dengan aldehid ini dapat mengadisi HCN gitu. Karena kita masuk pada reaksi oksidasi aldehid, yaitu menghasilkan nanti asam karboksilat. Nanti seperti ini. Dia akan menghasilkan sampelnya. Misalnya kita memiliki propanol misalnya,
beroksidasi tidak akan menghasilkan awalnya kita memiliki propanal. Dioksidasi maka dia menghasilkan asam karboksilat, yaitu asam propanol. Itulah example dari reaksi oksidasi aldehid. Seterusnya yang kedua itu ada reaksi adisi aldehid, yang nantinya akan menghasilkan alkohol gitu. Reaksi adisi ini dengan menggunakan H2. Misalnya gini. Rumusnya tidak akan menghasilkan alkohol. Sampelnya misalnya kita memiliki rumus sama seperti atas, propanal tambahkan H2. H pertama ini akan bergabung ke sini dan H seterusnya bergabung ke sini. Nanti dia tuh menghasilkan C3 C2 CH2OH. Nanti itu akan menghasilkan propanol. Awalnya propanal, 1 propanol. Itu kan awalnya aldehid kan, propanal. Dia akan berubah jadi alkohol, propanol. Seterusnya ketika reaksi aldehid dengan reagen Tollens, yaitu Ag2O yang masukkan nanti cermin perak tambah asam karboksilat. Seperti ini misalnya. Ini apanya kan? Misalnya ini rumusnya RCOH atau gugus aldehid tambah Ag2O menghasilkan asam karboksilat tambah perak gitu. Misalnya kita memiliki sama seperti atas, propanol misalnya kan, memiliki propanal tambah Ag2O. Di sini akan bertentangan H nanti, maka menghasilkan asam karboksilat COOH. Dia kan awalnya propanal menghasilkan asam propanoat ditambah 2Ag. Ini propanal tambah Ag2O atau reagen Tollens. Dia menghasilkan asam karboksilat. Di sini ada asam propanoat tambah 2Ag, 2 perak, cincin peraknya. Inilah reaksi aldehid dengan reagen Tollens. Yang keempat itu ada reaksi aldehid dengan Fehling, CuO, yang nanti akan menghasilkan endapan merah bata, Cu2O. Misalnya ini rumusnya RCOH tambah 2CuO menghasilkan RCOOH tambah Cu2O. Aldehid tambah Fehling menghasilkan asam karboksilat tambah endapan merah bata. Sampelnya misalnya ini, kita bagi sama aja, propanal tambah 2CuO itu menghasilkan O yang ini, O1 ini dia tuh akan bertentangan ini, nggak menghasilkan asam karboksilat gitu. Maka awalnya propanal tambah 2CuO atau Fehling
Dia masukkan asam karboksilat tambah CU2O. Itu ada pemeran bata. Seterusnya yang kelima itu aldehid dapat mengisi HCN. Tentunya menghasilkan senyawa hidroksinitril gitu. Nah, rumus itu ini aldehid tambah HCN menghasilkan ini, menghasilkan alkohol nanti. Ada gus OH-nya. Nah, misalnya sampelnya ada di sini ada propanal juga tambah HCN. H-nya keberkatan dengan H itu ini dan keberkatan dengan O, mengemaskan OH, dan C ini keberkatan dengan C nanti, dan kata rangkapnya kan berubah nih di kata tunggal gitu, sehingga menghasilkan ini CH3, CH2, CHCnOH. Itulah 5 reaksi-reaksi aldehid yang bisa kita pelajari pada saat sekarang ini gitu. Nah, itulah mungkin materi yang dapat saya sampaikan itu tentang alkohol dan aldehid. Mungkin terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.